Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada, kali ini kita kembali lagi di Talkshow UMB TV bersama saya Sarah Kurnia Fadila. Dan di samping saya telah ada narasumber kita nih, Pak Rasyidin MSI yang merupakan Kabag Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kali ini kita akan membahas beasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baik, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita sapa dulu nih Kabag Kemahasiswaan Pak Rasyidin. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, berkat doa kita bersama tentunya, khususnya para mahasiswa dan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oke. Pak, ingin tahu nih Pak, beasiswa apa saja sih yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Iya, Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah universitas swasta terdepan di Provinsi Bengkulu yang komitmen memberikan pelayanan prima terhadap mahasiswa. Salah satu bentuk pelayanannya adalah soal pembiayaan ya, atau lebih kita kenal dengan beasiswa. Di Universitas Muhammadiyah Bengkulu ada banyak beasiswa, ada yang dari pemerintah, ada juga yang dari sponsor atau pihak swasta. Yang dari pemerintah itu adalah beasiswa KIP kuliah yang paling populer ya. Kemudian bantuan UKT, kemudian ada dari Bank Indonesia namanya beasiswa Bank Indonesia. Kemudian kita juga punya beasiswa yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yaitu dari LPPI Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Itu berbagai beasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oh, jadi kita juga punya beasiswa dari Bank Mitra, selain Bank BI tadi, yaitu ada dari Bank Bengkulu, ada juga dari Bank BNI Syariah. Jadi ada banyak sekali beasiswa yang ditawarkan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Salah satunya beasiswa yang populer itu adalah beasiswa KIP kuliah, KIP Pak kuliah. Ya. Beasiswa KIP kuliah itu apa sih Pak? Iya, beasiswa KIP kuliah adalah beasiswa dari pemerintah. Dia merupakan program PIP, Program Indonesia Pintar. Jadi beasiswa program PIP itu ada dua, ya. Nah, yang pertama adalah KIP kuliah, yang kedua adalah bantuan UKT. Nah, jadi beasiswa KIP kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang mempunyai ekonomi yang boleh dikatakan kurang beruntung ya. Itu dibuktikan dengan dia memiliki kartu KIP, kartu PKH, kartu KKS, atau dia adalah anak asuhan Panti Aisyah atau LKSA, atau juga bisa menggunakan SKTM atau surat keterangan tidak mampu yang dilampiri dengan penghasilan orang tua. Nah, kemudian kalau bantuan UKT itu diperuntukkan bagi kemarin kan ada COVID ya, ada COVID, ada bencana, kemudian ada bencana-bencana sosial yang lainnya ya. Nah, itu kemudian mahasiswa dibantu oleh pemerintah lewat yang namanya bantuan UKT atau uang kuliah tunggal. Oh, jadi ada dua kategori ya Pak ya. Ada KIP kuliah yang tadi khusus untuk mahasiswa yang kurang mampu, terus juga yang kedua yaitu bantuan UKT ya Pak. Yang itu khusus untuk mahasiswa yang terdampak bencana alam dan lain-lain gitu ya Pak. Iya. Terus mau tahu juga nih Pak, manfaat apa saja sih yang didapatkan jika mahasiswa tersebut mendapatkan beasiswa tersebut? Iya, kalau untuk KIP kuliah ya, itu manfaat yang didapatkan pertama UKT yang ditransfer langsung dari kementerian melalui LLDikti ke rekening universitas. Jadi kemudian yang kedua adalah mahasiswa itu sendiri, itu mendapat biaya hidup selama dalam satu semester itu. Kalau untuk yang masih program bidik misi itu 4.200.000. Kalau yang sudah program KIP kuliah ini 5.700.000, itu sebagai
biaya hidup mahasiswa dan biaya pengembangan diri mahasiswa itu sendiri. Oh, jadi 5.200.000 itu untuk biaya hidup itu dari luar dari? Iya, di luar dari uang UKT. kuliah. Iya, uang kuliah. Oh, gitu. Terus bagaimana sih Pak tahapan atau proses seleksi KIP kuliah yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Iya, pertama kita mendapatkan kuota dari kementerian yang melalui LL Dikti Wilayah 2. Kalau untuk tahun 2022 ini kita mendapatkan 213 kuota, ya. Kemudian mahasiswa itu mendaftar melalui link KIP kuliah kemdikbud.go.id, mengisi data dan seterusnya sampai lengkap, kemudian memilih Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai tujuan, ya, dengan cara memilih mandiri PTS, ya, KIP kuliah mandiri PTS, kemudian milih program studi. Nah, selanjutnya setelah mahasiswa itu mendaftar, kita akan melakukan seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Kemudian kita pilih yang terbaik. Setelah itu ada tahapan yang namanya pencalonan. Jadi mahasiswa itu kita calonkan. Setelah pencalonan kita tetapkan, ya, melalui sistem yang ada. Nah, tentunya dengan SK Rektor kita tetapkan dan kita ajukan ke kementerian untuk ini yang menerima beasiswa, dan kita ajukan juga keuangannya gitu. Jadi itu tadi tahapan ya Pak. Jadi mereka mendaftar melalui link. Terus setelah menerima pengumuman, terus mereka melalui tahapan seleksi wawancara ya Pak ya, yang sedang berlangsung saat ini ya Pak ya. Saat ini berlangsung berapa hari Pak? Ya, selama 4 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Agustus 2022. Alhamdulillah animonya cukup besar, ya. Di kuota kita ada 213, kemudian yang mendaftar ada sekitar 700. Iya, kita perlu berbangga itu karena ternyata masyarakat berbondong-bondong gitu ya, antusias memanfaatkan program dari pemerintah itu untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Iya, terus juga Pak, setelah mendapatkan beasiswa tersebut, apa saja sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa tersebut agar mempertahankan beasiswa yang sudah mereka dapatkan gitu Pak? Ya, yang pertama mahasiswa itu harus berprestasi, prestasi akademik dengan dibuktikan nilai IPK itu di atas 3,0. 3,0. Iya, ketika secara berturut-turut atau tidak berturut-turut itu di bawah 3,02 kali, maka bisa diajukan mahasiswa itu untuk diberhentikan. Ya, jadi komitmen akademiknya seperti itu. Kemudian non akademik, mahasiswa itu dipacu untuk berprestasi. Ya, baik prestasi yang kemudian diselenggarakan oleh Puspresnas, ya, seperti lomba-lomba, Peksiminas, Pomnas, dan lain sebagainya, atau ada juga PKM, PHP 2D, yang semua itu adalah program kementerian. Jadi kita arahkan untuk melakukan itu di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sehingga mahasiswa bisa berprestasi baik secara akademik maupun non akademik. Itu tanggung jawab mahasiswa apabila dia menerima beasiswa KIP kuliah. Iya, jadi mahasiswa tersebut harus IPK-nya harus 3,0 gitu ya Kak ya. Terus juga harus berprestasi gitu Kak, sebagai tanggung jawab atas beasiswa yang sudah mereka terima gitu. Saat ini Pak, ingin tahu juga Pak, berapa sih jumlah total mahasiswa yang sudah menerima dari sebelum-sebelumnya sampai saat ini gitu? Ya, untuk tahun 2019 itu ada sekitar 30-an. 30-an. Ya, kemudian tahun 2020 itu ada 300. Kemudian tahun 2021 itu ada 285. Jadi totalnya semuanya yang aktif sampai hari ini yang menerima manfaat dari KIP kuliah ini ada 602 mahasiswa. Ya, nanti ditambah insya Allah yang 2022 itu ada 213 tadi. Jadi ada sekitar 800 lebih mahasiswa Indonesia,
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang kuliah menggunakan program KIP Kuliah. Program KIP Iya. Kuliah. Terus juga Pak, sebanyak itu ya Pak ya mahasiswa. Iya. Dengar-dengar nih ada juga perkumpulan mahasiswa yang menerima KIP Kuliah tersebut, beasiswa tersebut gitu. Apa saja sih yang mereka lakukan, atau ada program apa saja sih yang sudah dilakukan oleh perkumpulan tersebut gitu? Iya. Memang ada ya. Jadi ketika masih bidik misi itu namanya Himpunan Mahasiswa Bidik Misi. Oh, Himpunan Mahasiswa Bidik Iya, Misi. tetapi kemudian setelah berganti ke KIP Kuliah, sekarang namanya Ikatan Mahasiswa Kuliah Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Anggotanya tadi 602. 600. Iya, orang. Cukup banyak. Nah, apa saja yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pengembangan diri. Jadi wadah itu atau ikatan itu untuk pengembangan diri mahasiswa itu sendiri ya. Di situ kita latih mahasiswa itu untuk membuat proposal PKM. Kemudian kita latih juga mahasiswa itu untuk berwirausaha. Dilatih juga kepemimpinannya gitu ya. Juga dilatih mahasiswa itu untuk mengikuti event-event yang ada gitu. Seperti mungkin Bujang Gadis, Bengkulu dan seterusnya itu kita coba arahkan untuk ke situ. Dan alhamdulillah ada mahasiswa KIP Kuliah yang bisa tembus gitu ya untuk mengikuti seperti pemilihan duta narkoba gitu kan. Kemudian kita juga mahasiswa itu ada yang KKN nasional ya di Malaysia, ada juga yang itu. Kemudian yang mengikuti program PHP 2D dulu juga pernah ada yang lulus. Nah, jadi itu semua itu digodok di Ikatan Mahasiswa KIP Kuliah. Iya, jadi mereka antar mereka sharing ya, sharing Pak, ya? Bahu membahu untuk bagaimana meningkatkan prestasi. Iya. Tapi yang lebih penting, Ikatan Mahasiswa KIP Kuliah itu didirikan sebagai wahana solidaritas. Ya mereka kan ada mungkin yang sakit, orang tuanya yang meninggal atau apa, itu ada divisi sosialnya. Itu ketika ada kabar ada yang sakit ya untuk segera bisa dijenguk. Kalau tidak punya uang untuk berobat ya bagaimana caranya, entah iuran, 1.000 saja kalau sekali 600 kan sudah cukup banyak bisa untuk beli obat kayak gitu ya. Sudah sampai taraf itulah saya cukup mengapresiasi dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa KIP Kuliah. Jadi ada banyak sekali manfaat yang mereka dapatkan setelah mereka menerima beasiswa tersebut ya Pak ya. Selain dari mereka UKT-nya dibantu gitu ya Pak ya. Terus juga nanti juga ada perkumpulan, mereka juga bisa saling sharing gitu Pak ya. Terus juga bisa berbagi nih bagaimana mungkin tetap IPK-nya tetap 3,0 ataupun sharing-sharing masalah-masalah yang lain. Iya. Oke, tadi kita bahas mengenai beasiswa KIP Kuliah ya Pak ya. Selain beasiswa KIP Kuliah itu juga ada beasiswa apa saja tadi Pak? Beasiswa BI ya Pak ya, yang salah satu yang mahasiswa antusias untuk mendapatkannya gitu. Iya, ada beasiswa Bank Indonesia. Jadi ini adalah beasiswa yang cukup populer, juga unggulan. Ya, siapa yang dapat beasiswa BI itu udah keren luar biasa. Dia juga ada perkumpulannya namanya Genbi. Genbi. Iya. Jadi beasiswa BI ini kerjasama antara Bank Indonesia dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Alhamdulillah mulai tahun 2019 sudah 3 tahun. Untuk pesertanya sendiri itu sebanyak 50. Itu iya flat, itu artinya flat, ya. Ketika ada yang keluar itu diganti. Pokoknya jumlahnya setiap semesternya itu ada 50. Nah, beasiswa ini ya boleh dibilang cukup keren ya. Mengapa? Karena ini adalah beasiswa di mana mahasiswa itu yang mempunyai prestasi gitu ya. Jadi dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu disaring mahasiswanya yang mempunyai prestasi akademik yang mumpuni. Selain punya prestasi akademik, penerima BI itu juga adalah beasiswa yang punya karakter, punya keahlian khusus.
kan dia juga orang yang mensponsori atau apa ya, menginisiasi soal-soal sosial kayak gitu. Jadi itulah maka kemudian dia dikatakan sebagai beasiswa yang boleh dikatakan keren gitu. Apalagi kalau dia sudah bergabung di Genbi. Nah ya, cukup besar juga. Jadi satu semesternya itu 6 juta. Ya, dia bisa memperoleh setahun atau bisa diperpanjang di tahun berikutnya gitu ya. Jadi kalau dapat beasiswa BI itu untuk bayar UKT itu sudah lebih dari cukup kalau di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, di BI itu juga banyak kegiatan-kegiatan ya, mungkin yang bisa disondingkan dengan mahasiswa dan dengan universitas ya. Itu beasiswa BI. Beasiswa Bank Indonesia. Iya. Jadi emang ada kriteria khusus ya Pak ya. Iya. Mereka harus memiliki prestasi gitu, prestasi apa ya? Iya. Itu akademik maupun non akademik ya. Gitu. Jadi seleksinya melalui prestasi tersebut. Iya. Kalau tadi kita bahas mengenai beasiswa dari Bank Indonesia, terus beasiswa dari mitra-mitra lain apakah iya. ada Pak? Jadi Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu bermitra dengan beberapa bank ya. Dan alhamdulillah kita dibantu CSR dalam bentuk beasiswa. Itu ada dari BSI, kalau dulu BNI Syariah ya. Itu kita dibantu sebanyak 25 mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa. Begitu juga ada beasiswa dari Bank Bengkulu. Ya, merupakan CSR juga dari Bank Bengkulu yang merupakan mitra kita. Kita juga dibantu untuk mahasiswa. Itu ada 25 mahasiswa. Ya, yang dibantu setiap tahunnya. Ya, ini cukup membantu ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang memerlukan pembiayaan atau biaya kuliah lah ya untuk UKT. Jadi ada banyak sekali ya Pak ya beasiswa yang ditawarkan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Iya. Jadi buat teman-teman di luar sana nih jangan ragu-ragu untuk bergabung di Universitas Muhammadiyah Bengkulu karena banyak sekali beasiswa yang bakal kalian dapatkan atau kalian bisa daftar beasiswa tersebut, terus juga kalian mendapatkan banyak sekali manfaat gitu. Ya mungkin saya nambahin sedikit ya, bahwa kita di Universitas Muhammadiyah Bengkulu juga ada yang namanya UKT. Nah, namanya bantuan UKT dari kementerian juga lewat LL2 Dikti. Itu di tahun 2020 itu kita mendapatkan ada 1.280 mahasiswa. Itu cukup luar biasa. Kemudian di tahun 2021 itu ada 560 mahasiswa yang dapat bantuan UKT dan insya Allah akan dilanjutkan di tahun 2002. Petunjuk teknisnya sudah ada, tapi surat secara resminya untuk rekrutmennya masih kita tunggu. Ya. Mudah-mudahan saya mohon doanya kepada seluruh Civitas Akademika dan mahasiswa agar nanti bantuan UKT bisa diturunkan, ya untuk membantu SPP mahasiswa itu cukup membantu ya. Baik, itulah tadi bincang-bincang kita mengenai beasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMB TV